Halo, salam informatika. Ya, semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Kembali kita lanjutkan materi pelajaran dasar-dasar pemrograman. Kali ini pembahasannya adalah mengenal bahasa pemrograman C dan C++. Nah, sejarah bahasa pemrograman C awalnya pada tahun 1972. Pemrograman C ditemukan oleh Dennis M. Ritchie yang bekerja di Bell Laboratories, di mana beliau bekerja sebagai sebuah pusat penelitian yang berlokasi di Murray Hill, New Jersey, Amerika Serikat. Nah, bahasa pemrograman C gunanya adalah untuk membuat berbagai aplikasi. Atau C adalah sebuah bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk membuat aplikasi. Nah, bahasa pemrograman C adalah sebagai bahasa pemrograman prosedural. Nah, berbeda dengan C++, di mana C++ dikembangkan dari bahasa C itu sendiri pada tahun 1979, yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan komputer dari Denmark bernama Bjarne Stroustrup. Ya, mulai mengembangkan bahasa pemrograman C itu menjadi C++. Nah, C++ bahasa pemrograman komputer yang dibuat dan dikembangkan dari bahasa C. Nah, bedanya adalah pemrograman C++ lebih berorientasi pada objek, atau pemrograman berorientasi pada objek. Dalam bahasa Inggris sering dikatakan Oriented Object Programming, atau disingkat dengan OOP. Nah, secara umum struktur pemrograman C dan C++ itu hampir mirip. Ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah header. Ya, header ini bagian headernya. Nah, ini header. Kemudian bagian subprogram atau function, lalu bagian program utama. Nah, header adalah tempat memanggil file library atau file pustaka yang digunakan untuk mengcompile. Nah, contoh di sini di header ini ada include stdio h, standard input output header. Nah, berarti kita memanggil file standard input output header, nantinya kita gunakan untuk input dan output. Nah, jadi kita memanggil dulu file pustaka dari C dan C++ itu karena kita akan menggunakan input dan output. Nah, ini bagian header. Jadi nanti kalau programnya lebih banyak menggunakan file pustaka, ya mungkin bukan hanya input stdio header saja, yang lain juga bisa kita panggil. Nah, di bagian subprogram ini adalah perintah yang biasanya berulang digunakan dalam program itu. Nah, sehingga untuk mempersingkat kode program, maka dibuat dalam satu subprogram atau fungsi atau function, sehingga suatu saat dipanggil
yang dipanggil hanya nama subprogramnya. Nah, contoh di sini void belajar C, buka kurung tutup kurung. Perintahnya di dalam perintahnya adalah print senang belajar C. Nah, lalu ada enter, cara spasi 2 kali. Nah, itu bisa dipanggil berapa kali pun di dalam program utama. Nah, contoh di program utama sekarang ya. Di program utama pertama kita harus identifikasi bahwa ini adalah awal dari program utama dengan tulisan integer atau int main. Kemudian isi dari program utama itu adalah pertama deklarasi. Deklarasi itu contoh misalnya menyatakan, mendeklarasikan, pendeklarasian variabel maupun konstanta. Nanti kita akan bahas ke berikutnya. Ini contoh adalah int i, berarti variabel i bertipe integer. Lalu di sini ini adalah variabel. Kemudian di sini ada variabel dengan konstantanya 12. I sama dengan 12. Berarti i adalah variabelnya dengan nilai konstantanya adalah 12. Nah, sekarang perintah berikutnya adalah memanggil subprogram yang tadi, belajar C. Nah, berarti di sini akan dicetak isi dari subprogram ini. Nah, setelah itu baru cetak selamat belajar C. Enter sekali baru return. Selesai program utama. Nah, inilah bentuk struktur daripada pemrograman C dan C++ itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk mengetik atau untuk membuat program itu kita membutuhkan namanya IDE, Integrated Developer Environment, atau disingkat dengan IDE, atau kalau bahasa cepatnya, bahasa kasarnya, softwarenya C dan C++. Gunanya untuk kita mengetik kode-kode program. Nah, IDE itu adalah program komputer yang ditujukan untuk membantu para programmer dalam membuat program. Nah, fungsinya adalah untuk menyediakan beberapa fasilitas dan semua utilitas yang diperlukan untuk membangun sebuah perangkat lunak atau aplikasi. Nah, ada banyak IDE ya yang beredar di pasaran untuk membuat program bahasa C ini. Nah, karena ini masih pengenalan untuk informatika, kita menggunakan yang free ya, yang free. Biasanya kalau proyek-proyek besar, proyek-proyek yang membutuhkan banyak apa namanya istilahnya subprogram dan objek, ada Delphi. Kalau versi Linux yang adalah Lazarus. Tapi ini dulu deh, karena kita mungkin lebih ke C atau terstruktur. Nah, yang biasa digunakan dan ini adalah free adalah dev C script C++. Itu kita untuk mengetik kode program dari bahasa C itu sendiri. Ya, kenapa sih butuh IDE? Nah, karena IDE mempunyai fasilitas dasar minimal. Pertama adalah editor. Editor itu tempat kita menulis program, kode sumber, kode bahasa C-nya. Kemudian karena IDE itu ya, khususnya tadi untuk IDE dev C script C++ ya, ada compiler. Nah, compiler ini adalah alat untuk menerjemahkan bahasa program ke
ke bahasa mesin. Jadi bahasa penerjemah kode-kode program yang telah kita buat di editor lalu diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Nah, itu salah satu kenapa kita butuh editor. Kedua adalah debugger, adalah alat untuk membantu programmer untuk mengoreksi kesalahan dari kode-kode program atau kode sumber yang kita buat itu. Nah, maka kita butuhkan namanya IDE. Kemudian untuk pengguna laptop dan atau personal komputer PC versi Windows Linux yang gratisnya ya, bisa kamu lihat di di layar. Bisa di-download di ini, ada linknya, bloodseed.net devcpp.html. Nah, kalau versi Android ya, untuk Android, handphone, smartphone, tablet ya, kamu bisa download di Play Store. Nah, ada banyak, tapi yang pernah saya coba itu ya namanya CPP Droid. Nah, kamu bisa coba yang lain, tapi lebih leluasa sih menggunakan laptop atau PC. Nah, setelah kita download, kemudian kita install ke dalam komputer. Nah, berikut saya contohkan cara menginstalnya. Saya kebetulan juga akan menginstalkan ke dalam laptop saya C or C++. Oke, nah ini klik kanan, kemudian run administrator. Oh ya, sebelumnya antivirus di silent dulu ya, saya sepertinya belum, saya tak terganggu jalannya, karena antivirus itu setiap file yang berekstensi .com.exe itu dianggapnya virus, padahal belum tentu virus kan. Nah, itu masalahnya. Ketika kita menginstal sesuatu, maka kita menonaktifkan dulu antivirus. Nanti kita bisa lanjut untuk begitu kita restart, dia akan aktif kembali, jadi nggak masalah. Kecuali sumber aplikasinya itu disangsikan, ya jangan coba-coba menonaktifkan antivirus kalau sumber aplikasi yang hendak kita install itu tidak disangsikan sumbernya. Nah, hampir selesai. Nah, ini langsung dia minta run. Nah, ini dia, langsung next saja ya, original aja, kemudian klasik oke lah ya, next oke. Nah, ini dia tampilan devc++. Nah, kalau kita mau mulai untuk membuat program, dari file, new, kemudian source file. Nah, di sini kita mengetik program. Sekarang kita simpan file, save as. Ini saya simpan di my dokumen saja dulu. Saya beri nama latihan 1. Biarkan dia pakai CPP karena memang dibuat dari devc++. Lalu kita cek dulu kesalahan. Ya, kita cek pakai compile ya, tidak ada kesalahan. Nah, di debug pun compile log tidak ada kesalahan. Execute, kemudian compile and run. Nah, ini hasilnya. File exe combat itu jalan sendiri tanpa ada bantuan aplikasi lain. Nah, berarti sudah aplikasi. Nah, berarti kita sukses membuat latihan pertama. Bagaimana? Ada niat untuk melanjutkan lagi? Ya, semoga kamu juga berhasil melakukannya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah struktur data dalam bahasa C. Sudah berkenalan, sudah. Dan selanjutnya adalah struktur data dan algoritma. Apa sih struktur data? Struktur data itu adalah cara kita menyimpan, menyusun
dan mengatur data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Nah, jadi struktur data itu cara kita. Nah, kan ada orang yang main letak data saja, nggak beraturan. Nah, yang namanya struktur berarti penyimpanannya benar, tersusun dengan rapi, teratur, ya. Itu baru termasuk dalam struktur data. Nah, kalau asal letak, asal simpan, nah itu belum termasuk dalam struktur data. Nah, data itu adalah representasi dari fakta dunia nyata, ya. Bisa itu keterangan tentang kenyataan yang disimpan atau direkam, kemudian direpresentasikan dalam tulisan, suara, gambar, sinyal, atau simbol. Itu data. Nah, karena data itu merupakan nilai yang dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Nah, nanti kita bahas apa itu variabel dan konstanta. Nah, ini dia. Nah, variabel ini sering kita dengar, ya. Umum orang bicara di kedai kopi variabelnya apa, atau di televisi para politisi kita sering mengatakan variabelnya apa aja dulu, ya kan? Nah, variabel itu adalah pengenal yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu dalam proses program. Berarti kalau para politisi berarti variabel tentang masalah yang sedang mereka bicarakan, itu maksudnya variabel. Nah, kalau kita di sini karena kita bicara program, berarti variabel adalah pengenal untuk mewakili suatu nilai tertentu dalam proses program. Nah, variabel biasa digunakan dalam program dengan tujuan untuk menyimpan data. Bisa permanen, bisa sementara. Nah, format penulisan variabel itu, ya. Nih, tipe datanya dulu, kemudian nama variabelnya. Nah, ini dia. Nah, contoh float p, berarti nama variabelnya p, tipe datanya float. Float itu apa ya? Real, ya? Dengan real, ya. Nanti kita bahas. Kemudian contoh berikutnya, ya, contoh 1, contoh 2. Integer x, berarti nama variabelnya x bertipe integer atau bilangan bulat. Nah, apa sih bedanya dengan konstanta? Konstanta ini matematika, balik ke matematika SMP, ya. Nah, konstanta itu adalah sesuatu yang memiliki nilai tetap atau tidak berubah. Bisa tipenya integer, bisa tipenya bilangan bulat, bisa karakter. Nah, itu bisa juga string. Nanti akan kita bahas tipe-tipe data. Nah, itu konstanta, berarti memiliki nilai tetap. Sedangkan variabel tadi, ya, tempat menyimpan data, tempat menyimpan nilai atau menampung nilai, tempat menampung nilai. Sedangkan konstanta adalah menampung nilai tapi memiliki nilai tetap. Nah, itu dia bedanya. Nah, format penulisannya biasanya ada dua. Ini pagar define, terus nama konstantanya ini, ya. Jangan lupa pagar define, kemudian namanya. Cara pertama, ini cara kedua, const tipe datanya, baru nama konstantanya. Nah, contoh ini, ya, define p 314. Karena konstanta memiliki nilai 3,14, nama variabelnya p, jadi variabel konstanta bernilai 3,14. Nah, ini contoh pertama untuk define. Const integer lebar sama dengan 100. Nah, integer int itu adalah tipe datanya dengan bulat, variabelnya namanya lebar, kemudian nilainya adalah 100, nilai tetapnya. Jadi kapanpun nanti kita panggil namanya
variabel lebar, nilainya pasti 100. Nah, ini tipe-tipe data dalam bahasa C ya. Ada dibagi beberapa tipe data sesuai dengan ini ya, tipe datanya. Yang pertama tipe data dasar ya. Tipe data dasar itu ada, tadi udah kita gunakan tipe bilangan bulat positif dan negatif ya, positif dan negatif. Itu tipe data bilangan bulat, tidak termasuk pecahan. 0,3/4 setengah itu nggak termasuk, itu bukan bilangan bulat. Di SMP udah pasti lebih paham itu. Kemudian ya berarti minus boleh ya, -5, -2, -10 ya kan. Nah, itu tipe data bilangan bulat. 10, 11, 15 itu bilangan bulat. Pokoknya yang bulat-bulat deh, jangan yang ganjil-ganjil, bulat, jangan ada yang pecahannya. Nah, itu masuk ke dalam tipe data bilangan integer. Kemudian ada tipe data logika atau boolean ya. Nah, logika itu hanya dua ya, benar atau salah, false and true. Logika, kalau benar ya benar, kalau nggak benar salah. Hanya dua gendaknya, false and true. Ingat, tipe data logika. Kemudian tipe data bilangan desimal atau dalam matematika bilangan real ya. Nah, bilangan real pecahan, bilangan pecahan. Tadi setengah, 1/4, 0,5 itu pecahan bilangan real. 3/4, 0,75, 1,75, nah, dan seterusnya, termasuk minusnya dan positifnya ya. Pastilah kalau di matematika udah pasti belajar. Kemudian tipe data karakter. Nah, karakter itu abjad ya, nah, A, B, C, D dan seterusnya, dimana ini hanya memiliki huruf ya, karakter. Nah, apa bedanya dengan string? Kalau string itu bisa termasuk tanda baca ya. Tanda baca itu termasuk dalam string. Bahkan termasuk 1, 2 dan 3 itu string. Kita lanjut tipe data bentukan. Ada tipe data array atau larik ya, array atau larik, sama itu larik. Ini matematika juga sih ya. Array atau larik itu pengelompokan data yang dikelompokkan berdasarkan jenis. Itu misalnya jenis motor bebek, matic, jenis kelompok motor matic. Nah, itu apa aja contohnya, nggak usah sebut merek ya. Nah, pokoknya udah ngerti lah motor bebek matic itu apa aja, berarti kelompoknya. Nah, itu array, jadi itu masuk ke dalam tipe data array. Kemudian record dan struct ya. Record itu dan atau struct itu juga masuk ke dalam tipe data bentukan. Lalu image, gambar ya, gambar bisa termasuk. Data time ya, waktu ya, waktu, tanggal masuk. Kemudian objek. Nah, ini kalau yang C++ ya, ada objek, ada substrings, kemudian enumerasi. Nah, itu tipe data bentukan. Di modul bisa kamu baca lebih detail lagi. Oh, kita bahas ini ya, double float. Oh ya, satu lagi double ya, tipe data hampir sama dengan float. Float tadi bilangan real atau bilangan pecahan. Kalau double dia ruang penyimpanannya lebih besar dari float. Jadi berjalan waktu nanti kamu akan tahu mana yang tepat digunakan. Sebab kalau misalnya kita pakai variabelnya X dengan tipe data double, sementara sebenarnya itu bisa float, nah kan itu akan memakan ruang memori ya. Nah, makanya harus disesuaikan.
sehingga memori tidak boros atau tidak terpakai begitu saja. Nah, tipe data turunan tadi array tipe data yang kumpulan setipe ya, sedata, setipe, sejenis, struct atau apa tadi, tipe data struct ya, terdiri dari kumpulan data dasar, kebalikan dari array. Nah, pointer tipe data mengakses alamat memori langsung. Nah, struct sudah, pointer sudah. Nah, sekarang operator. Nah, operator itu dalam bahasa C yang pertama operator aritmatika ya. Kalau di matematika ya udah sering ya, operator, cuma mungkin lambangnya yang beda ya, lambang simbolnya yang beda. Kalau di matematika ini tanda kali ya, huruf X, tapi kalau di bahasa C dia bintang. Contohnya ini A kali B, perkalian. Kemudian pembagian A bagi B ya, biasa ya, di matematika juga seperti ini. Nah, mungkin yang baru di bahasa C, sisa bagi ya, atau modulo, sisa bagi, modulo A modulo B. Nah, kalau saya contohkan ya, misalkan 11 modulo 2. Coba ayo, berapa? 11 modulo 2 berapa? 1. Kan sisa bagi. Kalau 11 bagi 2 11 bagi 2 hanya 10 kan yang bisa dibagi, sisanya 1. 10 bagi 2 5, tapi bukan 5-nya, sisanya yang modulo. Itulah istilah modulo ya. Atau misalkan contoh lain, misalnya ya 10 modulo 3, 10 modulo 3 1 ya. 10 bagi 3 itu karena sisa bagi ini tidak mengenal pecahan, dia harus bilangan bulat. Jadi 10 modulo 3 itu 1, karena 9 bagi 3 3 ya. Nah, 10 hanya 3 kali ya. Nah, maka sisa 1 dia. Itu dia. Kemudian penjumlahan, nah, udah pasti ngerti lah penjumlahan. A tambah B, pengurangan A kurang B ya. Itu matematika udah sering ya. Mungkin yang ini agak asing aja mungkin. Terus operator increment dan decrement. Nah, bisa ini juga operator increment ya. Misalnya ini A++. Nah, penulis sebenarnya ini A++ ini berasal dari A sama dengan A tambah 1, berulang. Ini berulang sampai nanti ada sesuatu syarat isyarat yang diberikan, nanti akan kita bahas lebih jauh ini. Itu operator increment. Sementara decrement kebalikannya adalah A minus minus, A minus kuadrat ya. Ya, itu berasal dari A sama dengan A kurang 1. Ini A kurang itu berasal dari A sama dengan A kurang 1. Nah, itu operator increment dan decrement. Kemudian ada operator perbandingan atau relasional. Nah, biasa ya, cuma mungkin simbol saja yang beda. Kalau di bahasa C, kalau di matematika hanya sekali sama dengannya. Kalau di bahasa C harus 2 kali sama dengannya. Ini contohnya A sama dengan A, atau A sama dengan 5. Nah, pertidaksamaan kalau di matematika ada tanda ini ya. Kalau di bahasa C tanda seru dulu baru sama dengan, itu artinya tidak sama dengan. Nah, ini contohnya A tidak sama dengan A, atau A tidak sama dengan 5. Kurang dari lebih kecil dari, nah ini sama, lebih besar dari
Ini sama dengan matematika juga. Ada kurang dari atau sama dengan. Nah, ini kurang dari atau sama dengan. Ini contohnya A kurang dari atau sama dengan A, atau 5 kurang dari atau sama dengan 5. Nah, itu operator relasional. Kemudian operator logika Boolean tadi ya, false and true. Ini dia lambangnya itu tanda dan 2 kali. Nah, logika N operator A ini ya kan, A operatornya ini A and B sama dengan false, A dan B sama dengan salah. Kemudian ini operator logika ya, beda dengan apa tadi, tipe data. Operator OR atau ini pelajaran rangkaian elektronika ya kalau di SMP ya. Ini pelajaran rangkaian elektronika. A atau B true. Nanti sering kita gunakan jika A atau B benar. Nah, itu maksudnya. Kemudian operator not ya, tidak. Operator untuk mengembalikan nilai. Jika A adalah true, maka akan bernilai false. Nah, ini dia contohnya. Jika A not, B true. Jadi itu adalah operator logika atau Boolean. Terus ada operator bitwise ya, bitwise. Lambangnya ini dan sebiji aja, satu aja, itu untuk N, bitwise dan atau N. Kemudian kalau satu OR dia, beda dengan itu tadi ya, dengan operator Boolean atau logika. Itu OR di sini, kemudian NOR XOR atau dengan lambang ini ya, lambangnya seperti ini, itu XOR. Kemudian ini ya di keyboard dia di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ini NOT, akan mengembalikan nilai. Nah, ini tanda kurang dua kali atau pergeseran bit ke kiri. Lalu kebalikannya lebih dari SHR, pergeseran bit ke kanan. Nah, itulah operator yang biasa digunakan dalam bahasa C. Demikianlah penjelasan tentang berkenalan dengan bahasa C. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.